Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarah, NIM 2019-310089. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya tentang The Toyota Way. Makna The Toyota Way dalam manajemen operasional. Kesuksesan perusahaan Toyota, sebuah perusahaan otomotif Jepang, menginspirasi banyak orang untuk belajar bagaimana kesuksesan perusahaan Toyota dalam menjalankan perusahaannya. Banyak orang kemudian belajar untuk mencapai dalam operasional perusahaan mereka yang menyebabkan perusahaan Toyota demikian berhasil dan dalam menjalankan operasional perusahaannya agar dapat diterapkan ke dalam operasional perusahaan mereka dan perlu juga untuk dapat diterapkan ke dalam operasional agribisnis. Kesuksesan Toyota yang berhasil menaikkan profit pada saat terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan hampir seluruh dunia pada tahun 2007 sampai 2008 sangat menarik perhatian dunia. Pada saat dunia mengeluhkan krisis ekonomi dengan banyaknya perusahaan yang tumbang, Toyota bahkan mencetak penjualan mobil tertinggi dengan naiknya jumlah ekspor mobil ke berbagai belahan dunia. Berawal dari Toyota yang ingin belajar bagaimana membuat pabrik mobil, serombongan orang Jepang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dengan maksud mempelajari pola kerja pabrik mobil Ford yang pada saat itu merupakan pabrik mobil terbesar dan paling populer di dunia. Setelah kunjungan tersebut selesai, mereka merasa tidak memperoleh apa-apa yang diinginkan dan dibayangkan sebelumnya. Kesuksesan Toyota membangun pabrik dan usaha otomotif menjadi suatu tonggak sejarah bisnis yang dapat dicontohkan oleh siapa saja yang ingin berhasil dalam usahanya dan mencontoh pola kerja perusahaan Toyota yang dikenal sebagai The Toyota Way. Perusahaan Toyota ini memiliki reputasi sempurna dalam hal kualitas, terutama juga hal yang paling mendesak dalam kesuksesan bisnis. Perkenalkan, nama saya Febrina Alsankiarin, NIM 2019-310092. Di sini saya sebagai pemateri kedua, materi saya yaitu mengenai keunggulan operasional. Keunggulan operasional Toyota adalah tahun 1980-an. Mobil dengan merek ini dikenal awet, memerlukan sedikit reparasi. Toyota menerapkan Lean Production yang termasuk dalam Toyota Production System atau TPS. Sistem Toyota dan banyak perusahaan lain menerapkannya. Inti dari TPS adalah menghilangkan pemborosan waktu dan sumber daya manusia. Disiplin waktu harus menjadi pegangan pokok yang harus diterapkan. Dalam hal ini, pabrik harus beroperasi tepat waktu. Jam beroperasinya pabrik harus tepat waktu sehingga karyawan yang bekerja tidak boleh terlambat. Jika terlambat, maka hal ini akan memboroskan waktu dan juga tidak dapat menggunakan jam kerjanya yang efektif. Jika tidak dapat menggunakan jam kerja efektif, artinya perusahaan melakukan pemborosan sumber daya manusia. Karyawan yang telah digaji membangun kualitas ke dalam sistem tempat kerja. Kualitas kerja harus selalu ditingkatkan, dan hasil pekerjaan yang dihasilkan juga harus baik. Sebagai contohnya, petugas kebersihan harus membersihkan tempat-tempat yang menjadi wilayah kerjanya dengan hasil yang baik. Artinya, kebersihan yang benar-benar bersih, tidak sekedar asal-asalan. Menemukan alternatif yang lebih murah tetapi handal untuk menggantikan teknologi baru.
yang mahal. Artinya, jika ada produk yang bermutu bagus dengan harga lebih murah, maka produk itu dapat digunakan sebagai andalan agar dapat memperoleh harga murah. Melayani pemasok dengan baik, dengan sistem pembayaran yang baik, sesuai waktu yang telah disepakati. Membangun budaya belajar untuk meningkatkan gunakan tenaga kerjanya dengan efektif. Membangun budaya belajar yang meningkatkan berkesinambungan. Para karyawan selalu diberi motivasi untuk belajar dan mengetahui hal yang terbaik untuk bekerja. Toyota menggunakan teknologi yang handal. Teknologi itu telah lolos dalam uji kelayakan sebagai berikut. Yang pertama, analisa biaya dan manfaat. Kedua, analisa nilai tambah terhadap proses yang ada. Yang ketiga, dampak terhadap filosofi, konsensus, dan efisiensi. Keempat, proses musyawarah dan mufakat sehingga dapat diterapkan tanpa penolakan dari karyawan. Fleksibilitas tetap berpedoman bahwa teknologi hanya sebagai alat bantu, sedangkan manusia yang melakukan pekerjaannya. Toyota telah mengubah keunggulan operasional yang menjadi senjata strategis. Keunggulan operasional ini sebagian didasarkan pada alat dan metode peningkatan kualitas yang kualitasnya dibuat terkenal oleh Toyota di dunia. Manufaktur seperti Just Time, Kaizen, One Piece Flow, Jidoka, dan Heijunka. Teknik-teknik ini membantu menelurkan revolusi manufaktur ramping. Tetapi, alat dan teknik bukanlah senjata rahasia untuk mengubah bisnis. Keberhasilan Toyota terus menerapkan alat-alat ini berasal dari filosofi bisnis yang mendalam, berdasarkan pemahamannya tentang orang dan motivasi manusia. Keberhasilannya pada akhirnya didasarkan pada kemampuannya untuk menumbuhkan kepemimpinan, tim, dan budaya, untuk merancang strategi, untuk membangun hubungan pemasok, dan untuk mempertahankan organisasi pembelajaran. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mariadi Asni, NIM 2019-310068. Saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang saya bawakan adalah menemukan sumber pemboros. Menemukan sumber pemboros ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produksi berlebihan. Meskipun ada kesempatan untuk membuat produksi yang lebih banyak, tetapi jika produksi tersebut tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua, waktu terbuang untuk menunggu. Jika ada waktu terbuang untuk tidak melakukan apa-apa, oleh karena itu, bahan baku dari siapa saja sesuai waktu tidak boleh terlambat. Yang ketiga, adanya biaya transportasi yang tidak diperlukan. Jika tidak diperlukan transportasi, maka penyediaan transportasi tidak diadakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mardiono Antoniki, NIM 2019-310088. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi perusahaan penjualan jangka panjang. Perusahaan mempunyai filosofi jangka panjang. Jika perusahaan belum memiliki filosofi jangka panjang, maka harus dibuat filosofi itu agar dapat dan mudah diketahui oleh seluruh karyawan maupun pekerjaan di situ. Filosofi itu hendaknya mengarah ke jangka panjang sehingga karyawan mudah dan dapat bergantung kepada perusahaan itu dan tidak ingin meninggalkan sebuah perusahaan itu. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya David Eman, NIM 2019-310087. Di sini saya akan membawakan materi tentang
proses yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. 1. Karyawan dididik untuk menjalankan proses dengan benar, sehingga menghasilkan hasil kerja yang benar pula. 2. Dalam pembuatan rancangan itu, dibuat SOP flowchart yang jelas dan detail. 3. Menggunakan sistem push-pull, artinya jika terjadi produksi berlebihan, secepatnya dihentikan. 4. Menerapkan just in time, artinya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan tepat waktu. 5. Meminimalkan jumlah persediaan barang yang dibutuhkan berdasarkan apa yang memang dibutuhkan. 6. Menepati waktu yang telah dijanjikan untuk dikirim. 7. Melakukan pekerjaan dengan tuntas dan teliti. 8. Toyota menjalankan prinsip line management, sebuah pendekatan yang mendukung konsep perbaikan terus-menerus, sebuah pendekatan jangka panjang untuk bekerja secara sistematis dengan berusaha mencapai perubahan kecil dan bertahap dalam proses untuk meningkatkan efisien dan kualitas. 9. Standar kerja merupakan fondasi dalam peningkatan keterampilan karyawan. 10. Menggunakan petunjuk visual dalam pekerjaan agar tidak ada masalah tersembunyi. 11. Karyawan diberikan fasilitas yang dibutuhkan dan tidak berlebih. Misalnya, seseorang karyawan tidak memerlukan komputer, maka perusahaan tidak perlu menyediakan komputer untuknya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Dei Asni, NIM 2019-310068. Di sini saya sebagai pemateri ke-6, materi yang saya bawakan adalah mengembang karyawan. Mengembangkan karyawan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengembangkan pemimpin yang benar-benar memahami pekerjaannya, jiwa filosofi, dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan pemimpin dari dalam organisasi dan bukan membeli mereka dari luar organisasi. Yang ketiga, pemimpin harus menjadi panutan dalam filosofi perusahaan dan melakukan bisnis yang baik. Yang keempat, seorang pemimpin yang baik harus memahami pekerjaan sehari-hari secara detail sehingga dapat menjadi guru terbaik untuk filosofi perusahaan. Terima kasih.